Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, kembali lagi kita ketemu dengan mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 5. Minggu kemarin kita sudah bahas hukum-hukum dasar kimia ya. Kemudian pertemuan kali ini kita akan membahas perhitungan kimia. Oke. Sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi perhitungan kimia ini, kita perlu memahami dulu yang disebut dengan konsep mol ya. Mungkin istilah mol baru kalian dengar ya. Ini bukan Ciputra Mall atau Jogja Mall, bukan ya. Itu MALL tulisannya. Kalau yang ini MOL. Apa itu mol? Mol itu adalah suatu satuan jumlah zat yang digunakan dalam perhitungan kimia. Jadi sebenarnya mol bisa diilustrasikan dengan ini nih, hampir sama pengertiannya. Kayak misalnya satu lusin. Satu lusin kalian tahu berapa buah isinya? Satu lusin adalah 12 buah. Nah, berarti kalau misalnya gelas sebanyak satu lusin, berarti gelas sejumlah 12 berkumpul jadi satu, jadilah itu sebagai satu lusin ya. Kemudian kalau satu kodi itu artinya 20 buah. Jadi suatu benda berkumpul sejumlah 20 dijadiin satu, itu yang namanya satu kodi ya. Satu kodi sama dengan 20 buah. Lah satu mol itu berapa? Satu mol juga sama. Mol adalah kumpulan dari banyak partikel atom. Sebanyak berapa? Sebanyak, kita tahu atom kan kecil sekali ya, jadi nggak bisa dilihat ukurannya partikel mikroskopis. Jadi dia harus berkumpul atau menyatu dulu sejumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom ya. Jadi kalau dituliskan ini nolnya ada 23 karena 10 pangkat 23 sih ya. Jadi atom sejumlah ini nih 6,02 kali 10 pangkat 23 itu yang disebut sebagai satu mol ya. Jadi yang disebut satu mol ini, angka ini namanya bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro atau disingkat sebagai L ya. Jadi mol adalah suatu satuan jumlah zat yang digunakan dalam perhitungan kimia. 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Untuk mempelajari konsep mol, kita bisa bagi menjadi massa, molaritas, jumlah partikel, dan volume. Masing-masing ini mempunyai rumus sendiri-sendiri nih ya. Untuk massa, kita nanti akan menggunakan rumus mol sama dengan massa dibagi massa atom relatif atau massa molekul relatif. Ini rumus yang kita gunakan ketika massa atau massa atom relatifnya diketahui untuk mencari molnya. Kemudian molaritas, kita menggunakan rumus mol sama dengan M kali V. M itu apa? M di sini adalah massa, satuannya gram, kemudian V itu volume, satuannya liter. Kemudian jumlah partikel, kita akan menggunakan rumus mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu tadi waktu kita membahas mol sudah pernah kita bahas ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini rumus yang ketiga. Dan satu lagi, kita akan bisa mencari volume, hubungan antara volume dengan mol. Pada kondisi STP, artinya suhu dan tekanan tetap, mol sama dengan volume dibagi 22,4. Ini rumus yang keempat. Selanjutnya nanti kita akan pelajari satu persatu sekalian dengan contohnya. Pada perhitungan kimia, kita perlu memahami bagaimana cara menghitung MR atau massa molekul relatif apabila
massa atom relatif atau AR-nya diketahui. Kalian bedakan antara MR ini massa molekul, kalau AR adalah massa atom relatif. Ya. Ini di bawah ada contohnya. Apabila di sini diketahui massa atom relatifnya H itu 1, massa atom relatifnya S 32, massa atom relatifnya O 16, kalian disuruh menghitung berapakah massa molekul relatif dari H2SO4. Jadi ini berbentuk molekul, gabungan dari atom-atom. Karena dia molekul, maka dia mempunyai massa molekul relatif. Berbeda dengan H. H ini atom. Karena dia atom, maka masanya adalah massa atom relatif. Angka-angka ini, massa atom relatif ini bisa kita lihat pada tabel SPU, ya. Oke, kita mau hitung berapakah MR-nya H2SO4. Kita tinggal jumlahkan saja, ya. Dikalikan angka indeksnya. Jadi gini, karena MR-nya H2SO4, kita lihat di sini H-nya ada 2 atom, S-nya ada 1 atom, dan O-nya ada 4 atom. Jadi kalau mencari MR-nya tinggal 2 kali massa atom relatifnya H. Kenapa 2? Karena H-nya ada 2, ya. Kemudian ditambah di sini S-nya ada 1, berarti 1 kali massa atom relatifnya S. Ditambah kita lihat di sini O-nya ada 4, berarti 4 kali massa atom relatifnya O. Sampai sini paham ya? Selanjutnya ke bawah tinggal kita masukkan datanya. AR-nya H kita lihat di sini 1. Ditambah AR-nya S, ini kan 1 nih, 1, AR-nya S 32. Ditambah 4 kali massa atom relatifnya O 16. Oke, ke bawah kita tinggal matematika saja, kita hitung. 2 kali 1 2, ditambah 1 kali 3 2, 32, ditambah 4 kali 16 64. Selanjutnya kita semuanya jumlah ini ya, 4 2 8 ya, 2 2 4, kemudian 6 tambah 3 9. Berarti hasilnya 98. Ini massa molekul relatifnya H2SO4.